Nah, banyak dari para netizen yang minta langsung kepada partai tersebut untuk cari siapa yang sudah membuat akun tersebut sampai dapat dan jangan kasih ampun ataupun jangan mau damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 18 pinjol ini disurati OJK, nasibnya di ujung tanduk. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya informasikan dulu ya, buat modus-modus ini naik lagi teman-teman. Sebelumnya itu sudah rame kemarin di tahun 2025. Saya berikan informasi banyak tentang kalian. Jangan sekali-sekali beri rating buruk ataupun komen di Play Store-nya pinjol-pinjol, karena nasibnya akan seperti ini lagi dan terulang lagi. Nah, seperti kasus ini lagi yang sudah lama terjadi dan sekarang menjadi booming. Dimana kenapa ya begini tega? Kronologinya saya buka aplikasi Indosatku dan lagi ngecek aja, tahu-tahu tiba-tiba masuk ke dalam rekening itu pencairan 1 juta dalam tempo 9 hari, dan saya memberikan rating di Google Plus itu adalah 1 bintang karena keluhan saya. Tidak lama setelah memberi rating, seperti biasa akan ada orang yang menelpon kita dan memberikan link untuk pembatalan aplikasi. Awalnya dia nggak percaya, lalu dia diminta untuk verifikasi di WA aplikasi terkait aplikasi dari Indosatku tersebut. Makanya dia langsung percaya dan membuka aplikasi tersebut dan mengembalikan uangnya ke Bank Permata dengan nomor rekening ini melalui aplikasi yang dikasih. Aplikasinya masih atas nama Indosatku. Nah, dari kejadian ini si pelaku menganggap bahwa si korban ini gampang untuk ditakut-takutin dan mudah untuk dibohongi. Akhirnya dia membohongi lagi dengan cara ada peminjaman atas nama dia dan harus segera dihapuskan, kalau tidak dia akan berbahaya datanya. Ujung-ujungnya cairlah beberapa aplikasi dan langsung disuruh transfer ke orangnya tersebut ataupun si pelaku agar aplikasinya bisa segera dihapus. Nah, tak berapa lama dia baru sadar, akhirnya dia memblokir nomor tersebut dan besoknya dia dihubungi lagi dengan orang yang mengaku bisa menghapuskan segala data-datanya yang masuk ke dalam aplikasi kemarin malam, dan dia diminta untuk mencairkan limit baru. Langsung saja dia blokir. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya harapkan kepada kalian semua, walaupun lagi kesel-keselnya atau merasa diintimidasi atau dicurangi, kalian viralkan aja di akun kalian atau buat akun baru, viralkan baik di TikTok ataupun di Instagram. Viralkan lebih baik seperti itu daripada kalian komen-komen seperti ini ujung-ujungnya banyak yang mengaku menjadi admin. Siapa lagi kalau bukan orang dalam, dan ujung-ujungnya kita dipaksa untuk membersihkan akun, untuk ini, untuk itu, yang dari awalnya kita mau niat kembalikan karena nggak mau pinjam, ujung-ujungnya bonyok lagi dengan banyak pinjaman. Jadi tolong sekali lagi buat kalian semuanya, saya tahu kalian gak suka dengan hal seperti ini, tapi mohon pakai logikanya. Kalau sudah kalian disuruh bersihkan akun, sudah jelas ini 1000% penipuan. Dan lanjut lagi teman-teman, yang lagi hype saat ini yaitu adanya pinjol yang ngetek akun partai nih ya, yang mana katanya partainya ini ada galbay di pinjol, dan dia langsung komen di akun partainya memaki-maki nama si pengguna pinjol yang minta untuk segera dibayarkan. Nah, seperti ini dari salah satu pinjol yang tidak berani menyebutkan nama aplikasinya yang menyerang akun dari Partai Amanat Nasional. Nah, banyak dari para netizen yang minta langsung kepada partai tersebut untuk cari siapa yang sudah membuat akun tersebut sampai dapat dan jangan kasih ampun ataupun jangan mau damai. Karena seperti kasus-kasus sebelumnya, banyak yang damai tapi tidak pernah berhenti untuk meneror, bahkan mempermalukan, apalagi ini sudah sampai ke partai besar. Nah, itu dia teman-teman ya, luar biasa beraninya ini ya. Saya harapkan ya bapak-bapak petinggi di atas
partai ini tolong Pak bergerak, karena sudah mempermalukan kader kalian, kemudian membawa-bawa nama partainya, kemudian lagi membuat kerusuhan di akun Instagram dari bapak-bapak semuanya. Kalau ini nggak diusut tuntas, jelas deh partai besar mungkin akan dikejar-kejar sama mereka. Dan saya yakin di balik orang yang berani ini pasti ada petinggi besar di belakangnya, yakin saya itu gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, dimana sekarang ini OJK sedang menggodok ada 18 pinjol yang memang sudah disurati OJK dan nasibnya benar-benar di ujung tanduk, dimana disebutkan waspada OJK soroti 18 pinjol dengan kredit macet tertinggi yang mana outstanding itu mencapai 103 triliun dengan penghasilan ataupun laba sebesar 1 triliun, tapi ke-18 pinjol ini amblas dan diwanti-wanti OJK nasibnya di tahun ini. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada Moda Rakyat, Koin P2P, Dompet Kilat Ivoji, Akseleran Gandeng Tangan Aktivaku, Etis, Samir, Kawan Cicil, Edufan, Kredit Fast, Indofan, dan iGroup. Lanjut lagi di sini ada UKU, Kredinesia, Klik UMKM, Uangmi, dan terakhir adalah Pinjam Duit. Itulah ke-18 pinjol yang sedang dipelototi OJK akibat TWP 90 yang amblas. Nah, itu dia ke-18 pinjol ini yang galbe di sini. Kalianlah semuanya yang masuk dalam kategori bahwa kalian bisa menyelamatkan kita semua dengan cara galbay dulu. Karena apa? 18 pinjol ini saya yakin bukan hanya karena kita saja yang galbay, pasti karena ada oknum di dalam perusahaan ini yang bermain ataupun yang bermain dengan uang-uang para lender. Kenapa bisa sampai merosot, bahkan TKB 90-nya yang dirasa itu hanya orang-orang yang galbay, kenapa bisa sampai amblas ke 18 pinjol ini? Saya yakin bukan hanya kita, semua para galbay yang bertindak pasti di dalam perusahaan ini, seperti mungkin fraudnya para lender, kemudian banyaknya pengguna-pengguna fiktif yang mana disalurkan ke beberapa nama, padahal beberapa nama tersebut tidak pernah melakukan pinjaman, dan ini sudah terjadi di banyak aplikasi. Semoga ini terbongkar biar jangan mengkambing hitamkan para pengguna pinjol yang terpaksa harus galbay karena banyaknya cicilan akibat dari penipuan dan juga akibat dari gaya lubang tutup lubang yang dipaksa pinjolnya. Dan ini semua terbongkar karena di dalam tubuh pinjol sendiri itu pun tidak bagus dan banyaknya orang yang bermain. Dan mudah-mudahan semua ini terungkap dan ke-18 pinjol ini benar-benar dieksekusi sama OJK, bukan hanya Omdo saja. Jadi buat yang masih galbay, semangat teman-teman. Bukan hanya kalian yang galbay, bukan hanya kalian yang memfraudkan diri kalian, tapi banyak di atas sana orang yang memang tergoda untuk menggunakan uang dari pinjol itu untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi enggak hanya kita saja kok. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.